Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, salawat serta salam semoga tercurah serta terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya serta umat sampai akhir zaman. Sebelum acara dimulai, mari kita perdengarkan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Hajah Elin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Hajah Elin, jazakallahu khairan atas bacaan surat Al-Quran surat Ar-Rahman. Semoga Allah merahmati kita semua. Ikhwatul Islam, semoga Allah merahmati kita semua. Insya Allah beberapa saat lagi akan kami hadirkan kajian Islam secara langsung yang akan menemani kita semua. Dan mudah-mudahan ini memberikan secercah ilmu bagi kita semua, yang tentunya ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kepada Ustadz Nuh, tafadhal masykurah untuk kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ping-ping opak-opak ya. Kekuping tapi kekompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun jati. Anu ngajawab salam, mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cukup tidak sepanas kita bisa bayangkan nanti. Panas sekarang kita bisa berteduh. Panas sekarang kita bisa mendinginkan dengan berbagai cara. Panas sekarang kita justru menikmatinya. Tapi panas nanti tidak bisa kita bayangkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, kenikmatan lebih banyak. Ya Bu ya. Bersyukur kepada Allah, kita diberi oleh Allah berbagai nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat diberi luang waktu, dan juga nikmat oleh Allah amanah usia. Ini sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena dengan kita masih diberi amanah oleh Allah usia, artinya kita masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan amal-amal soleh kita. Karena kalau sudah dipanggil oleh Allah, kita tidak bisa lagi untuk melaksanakan berbagai amal. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan satu titik yang tidak bisa kita hindari. Itulah kematian. Dan sungguh tidak terasa dari waktu ke waktu. Betul ya Bu? Sekarang ini 1 tahun, 1 bulan tidak terasa. Luar biasa sekali. Ketidakterasaan ini boleh jadi karena saking sibuknya kita, saking enaknya di dunia. Boleh jadi seperti itu, atau boleh jadi sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 pekan, 1 pekan bagaikan 1 hari, dan 1 hari bagaikan 1 jam. Rasanya kita tadi bangun tidur, terus tidur lagi, bangun lagi, tidur terus Ibu ya, begitu aktivitas kita. Seandainya aktivitas yang kita lakukan setiap hari kemudian tidak diniatkan itu sebuah ibadah, betapa ruginya hidup ini. Ya. Dari sisi lain, secara perhitungan jumlah usia kita bertambah, hakikat sebenarnya berkurang. Ya Bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bu, berkenaan dengan waktu, berkenaan dengan usia ini. Lebih khusus lagi di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf itu disebutkan oleh Allah ayat 15, apalagi ketika sudah memasuki usia
40 tahun. Ibu sudah 40 tahun baca? Kenapa ibu ketawa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala justru menyebutkan 40 tahun? Ya. Boleh jadi mungkin ada yang sudah lewat, ada yang belum ya. Ada yang belum lewat 40 tahun? Atau ada anak? Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan tentang usia 40 tahun, lebih-lebih berarti kalau kita sudah lebih ya. Sudah melewati, apalagi harus diingatkan lagi. Pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan itu usia 40 tahun? Ada apa kira-kira? Bu? Ada apa ya? Kematangan seseorang untuk mendewasakan diri. Wah, kematangan seseorang untuk mendewasakan diri. Dan memang katanya secara penelitian usia 40 tahun ada usia yang sangat sudah matang. Makanya kenapa para pemimpin-pemimpin dulu ya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat 40 tahun. Dan itu pula kenapa gitu kalau saya. Kenapa gitu ya? Saya baru ngeh gitu ya. Teman-teman yang menyusun tentang undang-undang, salah satu syarat untuk bisa lolos calon presiden itu 40 tahun ya, yang sekarang digugat ingin dikurangi. Walau alam saya nggak tahu motivasinya, itu terlepas ya. Tapi tidak semata-mata gitu ya. Dulu menyusun 40 tahun itu ada mana belakang mana. Karena memang Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, kenapa dia menyebutkan 40 tahun? Ya. Kenapa menyebutkan 40 tahun? Ya, arba'ina sanah gitu. Betul ya. Itu sebuah kematangan yang luar biasa. Kalau 40 tahun sudah matang, lebih-lebih lagi berarti kalau sudah lebih ya. Dan kalau kita berbicara tentang waktu dan usia berarti ya, mengingatkan kita untuk terus muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Karena tadi Bu, kadang-kadang kita lupa ya, terus bergulir. Suatu saat kok kita itu tahu-tahu, naudzubillah, sampai ada sebuah penyesalan ya ketika kematian. Naudzubillah. Seperti digambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafikun kan, ayat 10 atau 11 sebutkan di situ. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya. Saking terlenaknya di dunia sehingga nanti sajalah amal, nanti saja amal. Padahal Allah sudah mengingatkan di situ. Tiba saatnya satu titik tadi datang, ajal datang. Dan disitulah menjerit berintih karena dia menunda-nunda sebuah amal. Ya Allah, ya Rabbku, kenapa tidak kau tangguhkan kematian sesaat saja? Fa as-saddaqah wa akum minas sholihin. Pasti aku akan bersedekah, pasti aku akan menjadi orang yang soleh. Itu penyesalan, jeritan, rintihan ketika sudah meninggal. Mudah-mudahan Ibu rahimakumullah, saya ya sama-sama kali ini untuk saling mengingatkan ya. Mengingatkan dengan terus bergulirnya waktu, terus kita bertambahnya usia, hakikat sebenarnya berkurang, untuk mengingatkan supaya kita tidak terlena. Kan itu sebuah kepastian, keniscayaan, semua orang pasti akan mengalami ya, akan mengalami. Dan itu banyak di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan tentang hal ini. Dan itu pula salah satu hikmahnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2,
Kenapa Allah mendahulukan kematian kemudian kehidupan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Kan begitu? Didahulukan di situ kematian. Padahal kita sedang hidup di dunia sekarang ini. Di dalam tafsir disebutkan, pertama, kita untuk lebih banyak ingat kepada kematian dan untuk banyak mempersiapkan kematian. Hikmahnya itu. Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita juga sekarang hadir pertemuan seperti ini, rutin ini, mengingatkan, saling mengingatkan ya Bu. Saling mengingatkan hakikat sebenarnya. Ya, tadi Al-Quran menyebutkan usia 40 tahun. Di situ nanti kita mudah-mudahan bisa membahas kali ini. Saya mau fotokopi tadi itu ya, sebentar kisah-kisah di fotokopi ya untuk mengingatkan tentang pesan-pesan Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 tentang 40 tahun itu ada apa gerangan gitu ya. Ada apa gerangan? Apalagi kita kalau sudah lebih. Dan ketika kita berbicara usia 40 tahun itu, ya Bu, perhitungannya adalah perhitungan berdasarkan, kalau Bu, berdasarkan Hijriyah, bukan berdasarkan Masehi. Kata-kata kita perhitungan berdasarkan Masehi kan? Ya. Ibu misalnya sekarang ada usia 50 tahun, saya 40 tahun, itu biasanya berdasarkan perhitungan Masehi ya. Kalau kita berbicara 40 tahun arba'ina dalam Al-Quran itu harusnya berdasarkan Hijriyah. Artinya berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arba'ina sanah, usia 40 tahun, sedangkan kita sekarang sering menggunakannya dengan perhitungan Masehi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika misalnya sekarang kita usia berdasarkan perhitungan Masehi 40 tahun, ibu itu sudah lebih. Berarti 42 tahunan. Dengan demikian berarti kalau usia kita kurang lebih ya, dihitung saja nanti. Usia 38 tahun berdasarkan perhitungan Masehi, artinya kita sudah usia 40 tahunan gitu. Ibu. Jadi perhitungannya berdasarkan Hijriyah. Ibu, kita usia 38 kurang lebih berarti usia 40 tahun. Ya. Ada yang di bawah 40 tahun? Cum? Enggak ada ya? Di atas. Di atas? Ya beragam lah ya. Di bawah 50 mah banyak ya? Banyak. Ibu-ibu rahimakumullah, saya kemarin atau kapan ya, mendengarkan salah seorang dokter. Dia dokternya siapa lagi namanya ya? Hanya beliau menggabungkan juga dengan herbal. Bukan yang di Jakarta itu ya, dokter siapa tuh? Syedul Akbar ya? Iya, ya itu ya. Ya, itu kan ahli ya. Kata beliau, ini juga berkaitan dengan usia dan mengingatkan. Kalau berbicara tentang tadi usia, untuk seorang wanita monofos, ada monofos ya, menunjukkan ya, itu 38-an ke atas. Ya, 38 ke atas, aja 40-an ya. Jadi kalau usia 38 ke atas itu ya sudah siap-siap monopos. Kalau 12 itu belum, ya itu 12. Tapi rata-rata kata beliau ya. Kalau laki-laki berapa? Kata beliau. Saya mendengarkan itu 64. 64. Jauh ya?
Halo, Bu? Logis saja. Banyak kenapa kalau kita berbicara tentang ini? Ya, laki-laki itu usia sudah lanjut aja kan? Masih bisa. Iya. Kemarin jamaah pengajian salah satu majelis taklim saya rutin 2 kali 1 bulan. Beliau 64 tahun, ibu-ibu. Kemudian dia tinggalkan oleh suaminya, pensiun. Ada yang mau lagi dinikah. Laki-lakinya 94 tahun. Luar biasa. Ini maksud saya bahwa nanti mungkinlah hikmah-hikmahnya. Nah, Ibu rahimakumullah, itu saya ya tentang hal ini bahwa saya akan datang hal-hal seperti itu tidak tahu. Tidak tahu. Walaupun dia tidak mau, tetap aja kalau Allah menghendaki. Ya. Tak kembali lagi bahwa kata dokter itu ya, usia perempuan itu monopausnya 38 ke atas. Wanita itu 64. Saya sampai hal ini berbicara tentang usia. Silahkan itu ibu-ibu bisa memaknai tentang hal itu. Ya, bisa memaknai tentang hal itu. Silahkan. Saya kesempatan ini tidak berkapasitas untuk menjelaskan tentang hal-hal yang itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan arba'ina sanah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, yang sebelumnya ayat itu satu rangkaian tentang perintah dari Allah kepada anak untuk berbuat ihsan. Wa wasainal insana biwalidayhi. Allah telah mewasiatkan, Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Silakan lanjut itu ya. Panjang lebar di situ. Berbicara tentang kehamilan di situ. Ketika berikutnya di tengah-tengah ayat sampai arba'ina sana, seorang anak sampai arba'ina sana, usia 40 tahun, ada 5 pesan bagi kita untuk kita lakukan ketika sampai usia arba'ina sana, usia 40 tahun. Apa pesannya? Sebelum kita melihat pesan-pesan itu, dan itu menjadi sebuah doa, ya, doa. Sebelum kita melihat pesan itu, ada sebuah hadis Ibu rahimakumullah, dan termasuk pesan-pesan itu sebuah kebaikan yang dituntut oleh Rasulullah ketika usia bertambah, harus bertambah kebaikan. Dan sebuah hadis kata Rasulullah, saya kutip itu, la yazidu fil umri illal birru. Tidaklah umur itu bertambah illal birru, kecuali perbuatan kebaikan. Artinya ketika seseorang itu bertambah usia berapapun, apalagi tadi ya 40 tahun, bagaimana kita harus bertambah kebaikan. La yazidu fil umri illal birru. Tidaklah umur itu bertambah kecuali dengan perbuatan baik. Sedikit mungkin menggarisbawahi, di dalam hadis, di dalam Al-Quran, berbicara tentang kebaikan itu ada beberapa nama. Ya, ada al-birru, ada al-khair, ada al-ma'ruf. Ya, bisa ibu lihat nanti di dalam Al-Quran.
Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini Allah menggunakan ketika usia bertambah maka bertambah albiru, kebaikannya. Sebagai PR Ibu ya, maka nanti dilihat dalam Al-Quran tentang albir ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, di situ. Bukanlah albir itu, bukanlah kebajikan, bukanlah kebaikan. Itu menghadapkan wajah ke barat, ke timur. Jadi tidak blok barat, blok timur, juga non blok ya. Tidak dikatakan kebaikan itu. Ya. Akan tetapi kata Allah, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, albir itu disebutkan. Man amana billah, pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada, disebutkan di situ, malaikat, kepada Rasul, ya, kepada kitab, disebutkan, pada hari akhir, disebutkan. Apa maknanya? Tentu saja ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang disebut albir tadi, maka landasan pertama utama supaya menjadi amal itu mesti didasari keimanan. Itu ya Bu. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sekalipun itu menurut pandangan manusia kecil amal itu, tapi kalau dasarnya keimanan, insya Allah akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalaupun itu menurut pandangan manusia besar amal itu, tetapi bukan didasari dengan keimanan, di hadapan Allah nggak ada artinya. Ya. Bersyukurlah ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan ya kita terjaga terus keimanan, segala yang kita lakukan dasar keimanan. Ingat, keimanan harus dijaga. Ya. Supaya bernilai. Saya baca itu di dalam tafsir Hamka ya. Tafsir Hamka itu tafsir apa namanya? Al-Azhar ya. Disebutkan ini sebagai ya dasar melakukan amal menjadi baik apabila didasari dengan keimanan. Makanya itu albir pun diawali dengan keimanan dulu. Baru setelah itu berbicara muamalah di situ. Berbicara tentang harta, berbicara tentang juga sholat, berbicara tentang zakat. Dan di ujungnya disebutkan semua yang dilakukan kita dalam rangka melaksanakan albir itu, kebaikan tadi, adalah satu hal, yaitu kesabaran. Bisa dilihat, betul nggak? Kesabaran. Bu, masih konsen Bu? Masih saking panas, ibu-ibu tunduk di belakang tuh. Ngacung upami ngantuk punya. Ibu kita tidak mungkin bisa hadir ya kalau nggak ada kesabaran. Ibu luar biasa sabarnya mendengarkan sekarang ini. Sekalipun panas ya Bu, sekalipun sudah elek keseng, aduh cangkel, sabarnya luar biasa ya. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan albir yang disebut dalam Al-Quran tadi, itu bisa terlaksanakan ketika kita memiliki kesabaran, Bu. Pertanyaannya, Bu, ai sabar naon, Bu? Bu, ai sabar naon, Bu? Kita sebelum lanjutkan lainnya. Suruh Ibu sabar naon? Menerima ketetapan Allah dengan berusaha untuk ikhlas. Menerima ketetapan Allah, berusaha untuk ikhlas. Apalagi? Saya gambarkan ini Bu ya. Mungkin sangat tergantung konteksnya ketika kita berbicara tentang sobar. Sekarang misalnya konteks sobar ketika di bab berbicara tentang perang aja. Misalnya perang mana luas ya. Perang itu tidak identik mengangkat senjata saja. Kata Allah, ini kita konsep sobar. Di dalam surat
Al-Anfal ayat 65. Al-Anfal ayat 65 di situ disebutkan kata Allah. Tengah-tengah ayat itu ya. Jika ada orang yang beriman dan dia sabar 20 mampu mengalahkan musuh 200. Kegambar? Kegambar, Bu? Jika ada orang yang beriman dan sabar 100 mampu mengalahkan musuh 1000. Jadi kumat tuh sabar. Jadi gambaran sabar dalam berperang. Kata Allah, jika orang yang beriman dan dia sabar 200 bisa mengalahkan musuh, 20 bisa mengalahkan musuh 200. Jika ada orang yang beriman dan dia sabar 100 mampu mengalahkan musuh 1000. Gambarannya begitu. Jadi orang sabar mah berarti kalau di perang misalnya ini musuh berarti kan pukul sini. 1 banding 10 berarti kan ya. Jadi sabar teh sanes cicing berarti kan gitu mah. Sehingga bisa saya definisikan sabar itu adalah ya dengan ayat yang tadi digambarkan mencurahkan segala kemampuan, potensi yang ada pada diri kita demi mencapai sesuatu, sabar. Ya. Mencurahkan potensi, kemampuan yang ada pada diri kita demi mencapai sesuatu. Itu sabar. Upami orang misalnya, ya Bu, dimasukkan ke dalam sebuah amal. Ketika misalnya sholat malam, mau sholat malam ngantuk karena waktu malam, dingin. Tapi orang yang sabar bagaimana saya bisa melaksanakan sholat malam itu? Dingin bisa dia lewat, ngantuk bisa dia lewat, ya sabar. Jadi ada sebuah upaya dengan penuh kesungguhan. Sabar. Ibu rahimakumullah, makanya kalau kita berbicara tentang tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ketika berbicara tentang al-biru, kebaikan yang disebutkan oleh Allah mulai dari keimanan, muamalah, bahkan ibadah secara diri sendiri, sholat, zakat dan lain sebagainya, ditutup di situ ayatnya di akhirnya adalah kesabaran, wassabirin. Sehingga sulit bisa kita lakukan sebuah amal kalau tidak kita sabar. Sigan gampil ya Bu, sabar, tapi memerlukan sebuah upaya kesungguhan pada diri kita. Kita tidak mungkin bisa hadir ke tempat ini kalau kita tidak sabar. Ada godaan, rayuan, bujukan, halangan mau hadir ke sini? Ya. Ada, pasti. Duh panas ya, gerah, kan gitu mau berangkat itu kan bermacam-macam. Tapi lewat. Termasuk ibu sekarang hadir duduk di sini dengan kesabaran luar biasa. Sekalipun ibu gerah, sekalipun ibu cangkel, sekalipun ibu ngantuk, luar biasa kesabaran ibu. Mudah-mudahan kesabaran seperti ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, Allah membalas nanti surganya, pahalanya karena kesabaran di dunianya, gitu kan? Jadi Bu, Allah membalas nanti dengan surga itu perlu sabar dulu kita di dunia sekarang ini, ya. Luar biasa. Dalam segala hal berarti melakukan kebaikan itu perlu kesabaran. Baik Ibu rahimakumullah. Kembali lagi tadi bahwa ketika kita berbicara tentang bertambah usia, apalagi 40 tahun, berarti di situ meningkatnya sebuah kebaikan. Ya, apakah kebaikannya itu mau disebut albir? Ya. Ataukah kebaikannya itu al-khair, al-ma'ruf dan lain sebagainya. Ya. Tapi intinya
Bagaimana dengan bertambah usia kita? La yazidu fil umri illal birru. Tidaklah bertambah umur seseorang, umur kita, kecuali dengan kebaikan. Karena pada dasarnya ibu rahimakumullah, kita sekarang ini sedang mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita. Untuk apa? Untuk panen nanti kita di akhirat. Ya. Dan kita juga tidak tahu kebaikan mana yang Allah terima. Nggak tahu kan? Maka terus kita mengumpulkan kebaikan. Sehingga nanti di akhirat itu siapa tahu dipanggil dari berbagai pintu. Ya, pintu kebaikan. Dipanggil dari pintu sholat, dipanggil dari pintu saum, dipanggil dari pintu sedekah. Coba. Karena di dunia berarti melakukan kebaikan, berbagai kebaikan soleh. Bahkan Bu ya, hal yang kecil yang sehari-hari kita lakukan, kalau kita benar-benar berdasarkan keimanan yang kita lakukan, contoh wudu saja. Pernah saya sampaikan hadisnya ya, wudu. Ibu sekarang masih punya wudu? Tadi berangkat wudu dulu ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang isbagul wudu, membaguskan wudu aja Bu, membasuhkan wudu, menyempurnakan wudu, kemudian di akhir wudu itu mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aduh ya. Kata Rasul bagaimana? Maka dia akan dibukakan 8 pintu surga. Dari mana yang kamu mau? Coba. Padahal kita selalu kan wudu. Makanya di situ mesti memaknai wudu juga Bu ya. Tidak hanya sekedar begitu saja. Kita maknai. Mudah-mudahan dengan wudu saja Allah bukakan. Janji itu Rasulullah akan dibukakan 8 pintu surga. Dari mana yang kamu mau? Coba. Luar biasa. Syaratnya apa? Wudunya? Isbagul wudu. Bagus wudunya. Kalau begitu berarti ada wudu yang tidak bagus, tidak sempurna. Baguskan wudunya. Ya Bu, koreksi wudu kita. Bukan maksudnya ibu-ibu di sini, anak-anak kita boleh jadi Bu ya. Tolong diperhatikan juga supaya termasuk isbagul wudu, sehingga nanti dibukakan 8 pintu surga dari mana yang kamu mau. Luar biasa. Jadi keseharian itu sebetulnya ya peluang-peluang untuk dibukakannya pintu surga. Mudah-mudahan dengan terus kita mengumpulkan amal-amal soleh kita, al-birru, al-khair, al-ma'ruf, peluang nanti dibukakan dari berbagai pintu itu semakin terbuka. Itu ya. Keseharian kita Bu ya. Mudah-mudahan itu peluang juga. Begitu. Peluang untuk dibukakannya pintu surga. Hanya ingat. Niat ya Bu ya. Niat kita. Walaupun itu keseharian dari pagi terus gitu. Kadang-kadang bisa jadi membosankan ya Bu. Tapi kalau motivasinya, niatnya, orientasinya benar insya Allah. Ya, capek insya Allah akan jadi ibadah. Lelah kalau lillah akan bernilai. Betul nggak? Lelah kalau lillah akan bernilai. Hanya luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Insya Allah akan bernilai. Termasuk ibu rahimakumullah, kita melangkahkan kaki majlis taklim saja, peluang dimudahkan jalan ke surga pun luar biasa. Kata Rasulullah kan begitu ya. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bebas saja, terjemah bebasnya, hadir ke majlis taklim, maka dia akan dimudahkan jalannya ke surga. Coba. Ini banyak peluang-peluang untuk dibukakan pintu surga itu, dimudahkan ke surga itu. Jadi kita sekarang sedang mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita. Karena kita tidak tahu mana amal yang akan kita terima oleh Allah. Harapannya ya kita terus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal itu. Makanya terus mengumpulkan
Dan terus juga kita berdoa supaya amal itu diterima. Betul nggak? Doa yang ibu lantunkan kan juga mohon supaya didoa supaya amal-amal itu diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 kan itu ya? 3 itu. Pertama, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, kemudian amal yang diterima. Amal, kenapa di situ disebutkan ilmu dulu? Ya, berarti salah satu untuk diterimanya sebuah amal ya Bu, mesti kita amal yang kita lakukan itu harus memiliki ilmunya. Itu selain niatnya karena Allah juga ilmu. Ya, ilmu. Karena kalau seseorang melakukan amal soleh, dia memiliki ilmunya, insya Allah amal soleh itu berkualitas gitu. Maka terus kita tingkatkan ilmu. Bekal yang kedua adalah rezeki. Rezeki yang bagaimana? Rezeki yang baik, halalan thayyiban kalau Quran menyebutkannya. Rezeki yang baik untuk menghantarkan amal yang diterima. Wa amalan mutaqabbala. Karena kita pada dasarnya semua yang kita lakukan itu supaya diterima oleh Allah, supaya menjadi bernilai nanti di hadapan Allah kelak, ya Bu. Itu. Jadi kita sedang mengumpulkan terus kebaikan. Mudah-mudahan kecil apapun kebaikan diterima, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimakumullah. Jadi bertambah usia, bertambah kebaikan kita. Ya. Mengingatkan saya Bu ya, mengingatkan saya. Mari kita untuk terus bertambah. Karena setiap hari kita bertambah. Nih. Yang hakikat sebenarnya berkurang tadi. Bertambah usia kita. Kita terus harus bertambah amal-amal kita. Kemudian amalan-amalan ketika kita bertambah usia, khususnya usia 40 tahun. Di situ ada paling tidak 5 pesan. Ini menjadi amal soleh sebetulnya. Apa pesan Allah kepada orang yang sudah memasuki 40 tahun? Pertama, di situ bentuk doa. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Pertama ini, pesan pertama. Usia 40 tahun, usia kesempatan untuk banyak bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah lama, sudah banyak menikmati berbagai nikmat dari Allah. 40 tahun dan sana sekedapnya Bu. Terus lami urang teh meureun dipasian ku Allah kenikmatan-kenikmatan layak pantas untuk banyak bersyukur gitu. Karena ciri kedewasaan seseorang itu adalah ketika dia senantiasa bersyukur. Jadi dewasa seseorang itu selalu banyak bersyukur Bu. Tidak banyak mengeluh. Ya, banyak bersyukur. Apalagi Bu ya, peluang-peluang untuk mengeluh, peluang-peluang untuk tidak menerima kenyataan itu sekarang ini Bu, luar biasa. Ya. Dengan berbagai kondisi saat ini. Betul nggak? Luar biasa sekarang ini. Iya kan? Ya. Harga mahal, bias mahal. Sekarang dunia. Kalau kita tidak memiliki keimanan yang benar, bisa-bisa dengan pasangan saja, bukan hanya diri stres, bisa gesekan. Cek istri teh, Pak, pendapatan sakit-sakit wae-nya. Mulai. Hari pengeluaran semakin besar. Ya. Ingat, kita punya Allah. Semua ditanggung rezeki mah, intinya. Kenalah. Tinggal mungkin kita bagaimana memaksimalkan, mengikhtiarkan, ya. Kedepannya tidak seperti itu, gitu kan? Itu tidak lepas berarti dari sebuah apa Bu? Selain doa,
Ikhtiar kita untuk merubah. Dengan apa? Yang memiliki kebijakan. Siapa yang memiliki kebijakan? Para pemimpin. Artinya berarti kondisi-kondisi seperti itu peluang untuk introspeksi diri kita. Sehingga ketika pemilihan pemimpin itu ingat kita akan diminta pertanggungjawaban. Harus benar-benar memilih teh. Saya tidak kampanye. Siapa yang dikampanyekan? Enggak. Tapi yang jelas bahwa tanggung jawab. Iya. Karena itu akan bisa merubah. Ya. Politik, ekonomi luar biasa, Bu. Saya tuh sekarang tuh benar, Bu, kekhawatiran itu ya luar biasa sekarang ini. Dari sisi moral saja Bu ya. Dari sisi moral, luar biasa sekarang ini. Ngeri. Kalau Ibu mendengar sekarang ya anak-anak ya coba di berita bagaimana sudah bejat moral sekarang ini. Walaupun itu disebut sebagai oknum ya. Tetapi itu gambaran. Coba itu ya istilah mungkin bahasa sama suka. Coba kebayangkan. Apa di pikiran? Budaya sekarang yang namanya sedikit udah pembunuhan segala macam. Wah, luar biasa. Ngeri sekali. Tapi seorang mukmin muslim harus punya optimisme tetap. Optimismenya apa? Yaitu bagaimana dengan ikhtiar ke depan. Peluang ya. Rahimakumullah. Nah, itulah pertanggungjawaban ya. Yang namanya memilih pemimpin itu tidak sembarangan, nggak boleh sembarangan. Harus benar ya, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu? Ibu ngantuk? Bengong kelihatannya. Mikiran apa, Bu? Gak usah dipikirin, Bu. Barang mahal-mahal. Atau mikirin siapa yang dipilih? Bukan dipikirin itu mah. Siapa calon? Pokoknya yang jelas ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah yang Allah tentukan. Ya. Semua akan ditanya oleh Allah, ya. Semua akan ditanya oleh Allah. Jadi kembali lagi pesan pertama, bertambah usia kita, apalagi sudah arba'ina sana, apalagi lebih apa, Bu? Banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Dan ternyata, Bu, syukur itu akan besar pengaruhnya terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, bahkan berbangsa dan bernegara. Jangan dikira. Buktikan saja kalau tidak bersyukur. Misalnya contoh dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. Bagaimana ketika masyarakat itu tidak bersyukur, alias sebaliknya syukur apa, Bu? Sebaliknya syukur apa, Bu? Kufur. Nah, supaya Ibu terngantuk. Coba lihat dalam Al-Quran An-Nahl ayat 112. An-Nahl 112. Allah di situ memberikan gambaran perumpamaan sebuah negeri. Ada ayatnya? Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang penduduknya PKL-nya apa PKL? Apa PKL? Penghuni kolong langitnya. Di situ apa? Diberi oleh Allah aminah, aman. Mutmainnah, tenang, tentram. Di lahir batin luar biasa aja, tenang, aman. Kemudian yatiha rizquha ragadam min kulli makan. Betul, Bu, ayatnya? Diturunkan, dilimpahkan rizkinya dari berbagai sudut, dari berbagai aspek, dari berbagai tempat. Berarti gambarannya saking suburnya, saking
melimpahnya. Bahkan kata plus tongkat dan batu jadi tanaman. Saking apa? Tapi bagaimana kata Allah? Fakafarot bi'an umillah. PKL-nya itu, penghuni kolong langitnya itu, sebuah negeri itu, dia kufur nikmat. Fakafarot bi'an umillah. Apa yang terjadi? Allah turunkan dua hal di situ. Libasal ju', pakaian kelaparan. Ya asalnya tadi melimpah ruah rezeki. Pakaian kelaparan, kebayang. Bu, pakaian itu kan untuk melindungi, menutupi. Sekarang pakaian kelaparan. Apa yang terjadi coba? Laparnya itu bisa terjadi. Sebabnya mungkin gempa. Kelaparannya itu bisa terjadi sebab banjir. Kelaparan itu bisa terjadi sebabnya akibat kemarau dan lain sebagainya, berbagai malapetaka bisa jadi. Wal khauf kata Allah, dan takut. Takut yang asalnya aman, tentram, rezeki melimpah. Takut. Ibu kalau dulu pakai emas rencem, ya, ke pasar, ke mall, kebanggaan ya. Sekarang takut. Takut apa? Segala macam. Ya, segala macam takut. Berarti tidak aman lagi. Sehingga jiwa kita gelisah, khawatir. Ya kan? Kata Allah tadi disebabkan dia itu kufur nikmat, ya Bu? Yang asalnya aman, tentram, rezeki melimpah, kufur nikmat, kemudian libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun, disebabkan perbuatannya. Jadi akibat kufur nikmat itu luar biasa. Maka pengaruh syukur itu luar biasa. Maka itulah saya mengajak diri saya sendiri, Bu. Mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah. Ya, kan itu berpengaruh. Kufur aja nikmat, berpengaruh luar biasa. Itulah selalu Allah mengingatkan untuk kita bersyukur itu ya. Dalam satu surat sampai 31 kali balikan, jangan sampai kita kufur nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa ayat semuanya? Semuanya berapa ayat? 78. Ini 31 kali. Jadi hampir setengahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman itu. Jadi ibu-ibu sudah hampir hafal setengahnya surat Ar-Rahman itu. Iya kan? Iya kan, itu hampir setengahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari 78 ayat. Luar biasa tuh. Dan memang saya menghafalkan ini awalnya agak berat surat Ar-Rahman itu. Hampir tertukar kan. Karena fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu ya. Luar biasa. Diingatkan, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Saking betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita ya Bu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan nikmat Allah dengan kufur nikmat na'udzubillah min dzalik. Ayat yang sering juga kita ungkapkan sebagai janji Allah ketika orang itu syukur. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Ingat, sering saya tegaskan ketika pengajian di sini. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum. La di situ menunjukkan kepastian, pasti kami tambah itu. La di situ pasti kami tambah kebaikan. Nikmat itu luar biasa. Wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid.
sekecil apapun nikmat dari Allah, mari kita selalu untuk bersyukur. Apapun, kalau kita berbicara tentang materi, melalui pasangan kita, jadikan kita sebagai orang-orang yang qanaah, menerima yang ada. Insya Allah itu akan bersyukur. Kalau dia tidak qanaah, tidak mungkin dia bersyukur. Ibunya, syukurlah. Hati-hati ibu-ibu, kondisi saat ini peluang untuk kita tidak bersyukur itu luar biasa. Jadikan kita hamba yang pandai bersyukur, diawali dengan qanaah, menerima yang ada. Bukan tidak boleh menuntut, ya, itu mahak. Ini pesan pertama. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Syukur. Ya, jadi usia 40 tahun, usia kesempatan yang harus kita banyak bersyukur. Kenapa? Sekali lagi, karena betapa sudah banyaknya kita menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tos selami orang di dunia. Ya. Pesan yang kedua. Sekarang jam 3 ya, adzan deh. Pesan yang kedua, apa di situ? Namun sebelumnya, syukur itu, ya Bu, syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, syukur kepada kalau wanita pada suami, ya, kalau wanita, ya pada pasangan lah. Bahkan ketika pasangan seorang istri tidak bersyukur, naudzubillah, peluang sampai masuk ke neraka gitu kan ya. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis, ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, bukan tentu saya, Rasulullah di hadapan ibu-ibu, tasaddaqna, perbanyak sedekah, wal istighfar, perbanyak istighfar, karena sesungguhnya kebanyakan golongan ahli neraka dari golongan wanita. Ya Rasulullah, kenapa justru dari golongan kami? Karena salah seorang yang bertanya waktu itu, karena banyak yang tidak berterima kasih kepada suami, artinya tidak bersyukur, ya. Syukur berpengaruh. Kedua, wa an a'mala salihan tardahu. Pesan yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu, amal soleh yang diridhoi. Usia 40 tahun, usia yang sudah matang untuk melakukan amal soleh yang Allah ridhoi. Bukan lagi berpikir amal yang tidak diridhoi. Artinya bunyi, yang kita lakukan ibadah, apapun amal-amal soleh itu yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Artinya berarti ada amal yang tidak diridhoi. Kumpulkan terus amal-amal soleh kita ya Bu. Terus kumpulkan. Ini pesan yang apapun amal solehnya. Apakah yang tadi sebutkan Al-Bir tadi ya, dan surat Al-Baqarah, atau apapun amal-amal yang kita lakukan. Yang ketiga, sedikit lagi ya. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Ada apa di situ juga? Jadi kalau sudah usia 40 tahun, harus sudah mempersiapkan, ya Bu, generasi berikutnya, gitu kalau saya. Jadi kita sebagai orang tua harus sudah menjadi teladan, sehingga diikuti oleh turunan kita. Hanya kalau kita perhatikan, usia 40 tahun ini memang kita harus sudah memiliki generasi yang melanjutkan kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, sehingga kebaikan-kebaikan kita diikuti oleh siapa? Oleh anak turunan kita, anak cucu kita, dzurriyyah kita. Jangan sampai kita Bu, yang digambarkan oleh Allah mewanti-wantikan dalam surah
At-Taubah ayat 9 kalau tidak salah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afa khaufu alaihim. Betul enggak coba ayatnya? Hendaklah kalian takut, khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Terutama lemah akidah, lemah iman, ya Bu, dan lemah yang lainnya. Jadi kita harus siap untuk melahirkan ya Bu, generasi-generasi yang kita harapkan masa yang akan datang. Apalagi sekali lagi tadi saya singgung Bu, sekarang itu luar biasa. Kita harus lebih konsen lagi untuk mengarahkan, untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Ngeri sekarang ya. Diarahkan saja, dididik saja, apalagi aku yang dididik gitu ya. Sekolah bagaimana sekarang ini banyak yang dibully gitu ya, dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu ya, yang waktu bagaimana anak wanita yang dipukuli oleh temannya, kemarin juga yang di mana tuh, yang Cilacap ya, sampai seperti itu sering muncul ya, muncul. Hanya disitulah perlunya. Belum lagi mungkin Bu, kekhawatiran pendidikan yang diarahkan ke hal-hal yang itu tidak sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Ya, seperti mana misalnya? Bu, bagaimana yang di Indramayu misalnya kan ramai ya kemarin. Tetap kita harus waspada kondisi saat ini. Ya. Jangan sampai kita juga biarkan anak-anak di HP terus begitu saja. Karena mudah untuk membuka hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sekarang ini Bu ya. Jadi kita konsen untuk lebih fokus pendidikan. Ya Bu. Karena tugas kita semua. Didik dengan karakter-karakter Islam. Tumbuhkan tilawah Quran. Bina dengan ibadah sholat. Ya. Karena itu dua hal itu yang menjadikan sebagai barometernya. Ya, anak benar tidaknya. Arahkan supaya anak itu bagaimana dekat dengan Quran, kemudian sholat. Dua hal itu paling tidak, ya, paling tidak. Baik Ibu rahimakumullah, kita karena sudah masuk dan ya, kita mudah-mudahan bisa melanjutkan di lain kesempatan pesan-pesan usia bertambahnya usia, khususnya usia 40 tahun baru sampai wa aslih li fi dzurriyyati. Pesan-pesan yang lainnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Kalian juga ingin melanjutkan hadis yang tadi kata Rasulullah, la yazidu fil umri illal bir. Ya, ada panjang itu hadisnya. Hubungannya dengan hal ini. Itu aja. Ada yang sampaikan dulu Bu? Mohon maaf, saya kalau sudah bicara suka. Ya? Ini Ustaz tadi menyinggung soal kematian Ustaz. Bagaimana kiat-kiat mati istilahnya wafat tetap dalam husnul khotimah. Ya. Pesan Allah singkat, padat ketika kita untuk mempersiapkan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya? Dalam tafsir Fidel Quran disebutkan kematian adalah urusan gaib. Barang siapa yang ingin mati dalam keadaan muslim, yang sedang berserah diri, jadilah sebagai muslim yang sejati. Terus upayakan menjadi muslim yang benar. Insya Allah ketika wafat kita dalam keadaan muslim yang benar. Husnul khotimah. Selain itu saja doa. Kan ada doanya ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Gitu kan ya, itu kan? Itu doa. Tapi yang paling pokok lagi bagaimana kita terus menjadikan diri kita, membina diri kita dan keluarga arahkan menuju muslim yang benar. Insya Allah wafat dalam keadaan muslim. Bu, tidak dijamin sekarang Bu ya, punten. Ada yang dia seorang yang gelarnya mungkin luar biasa. Dia ustadz juga tapi suatu ketika dia nikah dengan salah seorang yang
non muslim, dia masuk agama mereka. Coba. Naudzubillah. Ibu dengar juga siapa yang dulu katanya ngajarkan juga agama. Yang itu yang Pak, yang sekarang di Amerika, Saifuddin itu ya, yang sekarang pendeta, yang sekarang sangsara dia. Coba, jadi tidak dijamin Bu ya. Nah, itulah perlunya kita terus ngomong kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu yang kita doa terus. Ya, mohon kepada Allah istiqomah dalam agama itu. Selain tadi mengarahkan diri Bu ya, doa. Banyak doa-doa yang diperintahkan oleh Rasulullah langsung ataupun tidak langsung untuk menjadi kita istiqomah di dalam kebenaran dalam Islam ini. Paling tidak, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Doa lain lagi, ya, ketika dipanggil kita dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan itu ya diantaranya. Doa-doa itu yang perlu kita terus munajatkan kepada Allah. Ya Bu, itu aja mungkin ya Ibu rahimakumullah. Terima kasih atas kesabaran ibu-ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri, mengingatkan saya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk terus mengumpulkan amal-amal soleh kita, dan mudah-mudahan kelak Allah ya, ketika kita sudah di akhirat dipanggil dari berbagai pintu amal-amal soleh itu, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Sebelumnya kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di rumah ini ya Allah dalam rangka mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Anugerahkan ya Allah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyadari ya Allah betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Kau curahkan kepada kami ya Allah. Namun kami tanpa sadar ya Allah, banyak nikmat itu yang kami kufuri ya Allah. Untuk itu ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami kemampuan menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Karena Engkau telah berjanji kepada kami, la in syakartum la azidannakum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami kemampuan ya Allah untuk bisa mengarahkan diri kami, untuk bisa mengarahkan mendidik anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, supaya mereka ya Allah tetap berada dalam jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami rizki yang halal ya Allah, rizki yang barokah ya Allah. Jangan Kau berikan rizki yang tidak halal kepada kami ya Allah. Ketika Engkau memberikan rezeki kepada kami, berikan kami kemampuan ya Allah untuk lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Jangan Kau berikan kepada kami rezeki justru kami lupa kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu rahimakumullah. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan, untuk dimaafkan. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.